Romano konfirmasi, Leandro Trossard akan segera tinggalkan Arsenal. Batas waktu mepet, Arsenal dan Tottenham kejar Eberechi Eze. Kata Carragher, ini tantangan besar Arsenal. Martinelli kambing hitam atau korban sistem Arteta? Alarm untuk sang kapten, performa Odegaard tidak cukup baik. Halo Gunner semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Romano konfirmasi, Leandro Trossard akan segera tinggalkan Arsenal. Masa depan Leandro Trossard di Arsenal akan segera berakhir. Menurut kabar terbaru dari pakar transfer Fabrizio Romano, striker Belgia tersebut siap meninggalkan Emirates pada musim panas 2025 untuk membuat kesepakatan besar sebelum pensiun. Di usianya yang ke-30, Trossard dilirik oleh banyak klub Eropa, terutama Arab Saudi, di mana ia bersedia menawarkan insentif finansial yang sangat menarik. Arsenal dikabarkan bersedia mendengarkan tawaran sekitar 20 juta euro, angka yang wajar mengingat kontrak Trossard hanya tersisa 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Menjual Trossard juga akan membantu klub mengumpulkan dana untuk target transfer lainnya, termasuk mengejar Rodrigo dari Real Madrid. Menurut jurnalis BBC Sami Mokbel, Trossard termasuk di antara pemain yang dipertimbangkan Arsenal untuk dijual, bersama dengan Reiss Nelson dan Fabio Vieira. Nelson saat ini sedang bernegosiasi dengan Fulham, sementara Vieira dikaitkan dengan Stuttgart. Mengenai Trossard, negosiasi kontrak telah terhenti selama musim panas. Awalnya, perwakilan Arsenal dan Trossard telah berdiskusi secara positif, tetapi tidak ada kesepakatan akhir yang tercapai. Jika ia meninggalkan Emirates, Arsenal akan kehilangan penyerang berpengalaman dan serba bisa yang telah terlibat dalam banyak gol penting. Namun, ini juga merupakan kesempatan bagi Arteta untuk merestrukturisasi skuad, menciptakan lebih banyak ruang bagi rekrutan baru dan juga talenta muda. Batas waktu mepet, Arsenal dan Tottenham kejar Eberechi Eze. Eze masih memiliki sisa kontrak 2 tahun dengan klausul rilis senilai 68 juta pound sterling atau setara sekitar 1,4 triliun rupiah. Menurut laporan, klausul rilis tersebut akan berakhir pada Jumat 15 Agustus. Artinya, Arsenal dan Spurs hanya punya waktu kurang dari 48 jam untuk merampungkan kesepakatan jika tidak ingin membayar harga yang jauh lebih tinggi setelah tanggal tersebut. The Telegraph melaporkan situasi semakin rumit karena Newcastle United kini juga menunjukkan minat pada Eze. Meski begitu, ketertarikan The Magpies bisa saja mereda karena mereka hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang Jacob Ramsey dari Aston Villa. Selain itu, ada kemungkinan Eze tetap bertahan di Palace hingga setelah laga kualifikasi putaran ketiga Liga Konferensi Eropa pada 21 dan 28 Agustus mendatang. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada perkembangan negosiasi di bursa transfer musim panas ini. Dengan waktu yang semakin sempit dan banyak klub besar yang mengincar, saga transfer Eberechi Eze diprediksi menjadi salah satu drama paling panas di penutupan bursa transfer musim panas 2025. Kata Carragher, ini tantangan besar Arsenal. Dalam 3 musim terakhir, saat gagal juara, Arsenal dinilai tak punya striker murni yang bisa diandalkan di kotak penalti lawan. Gyökeres kini diharapkan menjadi mesin gol itu, yang menjadi pemecah kala tim sebelum-sebelumnya selalu buntu. Hadirnya Martin Zubimendi juga dianggap melengkapi dan menaikkan kualitas lini tengah Arsenal. Mikel Arteta diperkirakan akan menjadikan Zubimendi, Declan Rice, dan Martin Odegaard sebagai mesin utama permainan timnya. Namun di sini juga kerentanan itu rawan terjadi. Menurut ex pemain Liverpool Jamie Carragher, setelah kegagalan 3 musim beruntun, ekspektasi publik Arsenal kian tinggi. Musim ini dan para pemain baru khususnya Gyökeres dan Zubimendi akan menanggungnya sepanjang musim. Mereka sudah dapat Zubimendi lalu striker itu, tapi menurut saya akan ada tekanan sebesar itu pada mereka. Bahkan dari supporter mereka sendiri di stadion. Rasanya itu hampir seperti sekarang atau tidak sama sekali, kata Carragher dikutip Metro. Kalau Arsenal finish kedua lagi, itu tak akan terlihat sebagai musim yang baik. Itu akan nyaris dilihat sebagai sebuah bencana.
dan bermain dengan tekanan itu sepanjang musim, menurut saya itu yang akan menyulitkan mereka, imbuhnya. Martinelli kambing hitam atau korban sistem Arteta? Gabriel Martinelli telah menjadi nama yang terus muncul sepanjang musim panas. Pemain sayap ini telah menjadi sosok yang kontroversial selama 2 musim terakhir. Baru-baru ini banyak supporter mulai melabelinya sebagai kambing hitam yang mudah dikritik. Meskipun sulit untuk mengabaikan inkonsistensi dan performanya yang buruk, beberapa orang berpendapat bahwa ia adalah korban keadaan, terutama dalam cara Mikel Arteta menyusun timnya. Sayap kanan Arsenal jauh lebih cair dan dinamis daripada sayap kiri dengan para pemain yang secara teknis sangat baik dan memiliki pemahaman yang kuat tentang peran masing-masing. Bukayo Saka mendapatkan dukungan tersebut meskipun terus-menerus mendapat perlakuan kasar dari para bek. Kehadiran Martin Odegaard dan bek sayap yang saling tumpang tindih memberinya landasan untuk berprestasi. Sebaiknya, Martinelli seringkali dibiarkan terisolasi di sisi kiri, menerima bantuan terbatas dari Miles Lewis-Kelly yang cenderung bermain konservatif, sementara peran box-to-box Declan Rice mengurangi kemampuannya untuk terhubung dalam serangan. Kedatangan Victor Gyökeres juga dapat menguntungkannya dengan kecenderungan pemain Swedia itu untuk bermain di sisi kiri lapangan yang menciptakan peluang untuk berotasi posisi selama pertandingan. Martinelli mencatatkan assist melawan Athletic Bilbao yang memberikan semangat, tetapi performanya secara keseluruhan masih kurang memuaskan. Penampilannya semakin dibayangi oleh Noni Madueke yang menggantikannya di babak pertama dan tampil mengesankan. Martinelli menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan posisinya. Meningkatnya persaingan dapat mendorongnya untuk meningkatkan levelnya atau semakin mengurangi perannya di tim. Apakah Gabriel Martinelli akan meningkatkan permainannya di musim baru? Atau apakah Arteta dapat mengeluarkan potensinya? Alarm untuk sang kapten, performa Odegaard tidak cukup baik. Analisis Darren Bent kemudian beralih ke kapten Arsenal Martin Odegaard. Ia menyoroti penurunan performa sang playmaker secara drastis pada kompetisi musim 2024-2025 lalu. Bent bahkan tak segan menyebut level permainan Odegaard musim lalu tidak cukup baik. Ia juga menilai Odegaard kalah telak jika dibandingkan dengan rivalnya dari Manchester United, Bruno Fernandes. Dengan Odegaard, dia harus melihat dirinya sendiri di cermin. Saya penggemar beratnya dan saya pernah duduk di acara ini dan berdebat bahwa dia sama bagusnya dengan Bruno Fernandes, terangnya. Musim lalu tidak ada perdebatan, Bruno berada jauh di atasnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi sejak cedera pergelangan kakinya, tetapi dia tidak terlihat sama. 6 gol dan 11 assist di semua kompetisi musim lalu, itu tidak cukup baik untuknya, tidak cukup baik sama sekali, imbuhnya. Ben menegaskan bahwa Odegaard harus segera menemukan kembali performa terbaiknya seperti sedia kala. Ia wajib memulai musim ini dengan awal yang kuat untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin tim. Kehadiran pesaing selevel AZ diyakini bisa menjadi pemicu yang sangat dibutuhkan oleh Odegaard. Tanpa adanya persaingan yang ketat, seorang pemain bintang terkadang bisa terlena dan tampil di bawah standar. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!